Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas ada 4 request di minggu lalu, ya 1 minggu yang lalu, yaitu ada 4 saham, Pawon, KKGI, SIM, dan INKP ya. Untuk hari ini saya akan bahas Pawon dulu. Semoga nanti 3 ini bisa saya buatkan juga ya. Namun untuk hari ini hanya Pawon dulu aja ya. Ini yang pertama. Ini baru watchlist dan rencana mau beli. Buat teman-teman yang mau request saham, bisa dimasukkan ke link di deskripsi ya, pakai Google Form ya, supaya saya nggak perlu bacain komen satu persatu dan saya juga nggak ngerti siapa dulu yang request. Oke, kita akan bahas Pawon. Untuk update kuartal 3 2023, harganya terakhir tanggal 8 Desember 2023 itu turun 1,93% ke 406. Ya, ini terakhir saya bahas video Pawon tanggal 28 Maret 2023. Untuk kinerja harga sahamnya, saat ini kalau kita lihat untuk 10 tahun terakhir sedang floating profit, namun kalau kita lihat 5 tahun ke belakang, ini banyak sekali yang sedang floating minus ya. Jadi kalau teman-teman beli 5 tahun belakangan, 3 tahun, setahun itu banyak yang floating minus. Harga tertingginya setahun terakhir di 525 dan terendahnya di 392. Jadi harga saat ini tuh sedang mepet di harga terendahnya setahun terakhir. Untuk year to date-nya sendiri juga sedang turun 10,96%. Nah, kira-kira bagaimana prospek Pawon? Nanti kita akan bahas dari sisi fundamentalnya, seasonality-nya, bandarmologinya, dan teknikalnya ya. Kita akan update seperti apa ke depannya. Oke, seperti biasa kita akan bahas dulu ya untuk Pakuwon Jati ini. Dia bidang usahanya properti dan real estate. Ya, sudah listing di bursa sudah cukup lama dari 89 dengan IPO price-nya 7.300. Stock split 2 kali sehingga kalau teman-teman beli pada saat awal listing itu saat ini harganya hanya naik kira-kira 11,2%, namun ini tidak termasuk dividen teman-teman ya. Nah, ini adalah gambaran umum ya tentang Pakuwon. Ini dia punya 3 super blocks ya, retail mall, apartemen ya, ada di Kota Kasablanka, Blok M, Bekasi Project juga ada Gandaria City, Somerset Berlian, Tunjungan City ini yang di Surabaya, jadi ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada Pakuwon City, ada Pakuwon Mall, Royal Plaza, Grand Pakuwon, kemudian ini adalah Expand ya di Jawa Tengah, di mana ini membeli Hartono ya, Hartono di Jawa Tengah itu dibeli oleh Pakuwon yang menjadi Pakuwon Solo baru dan Pakuwon yang ada di Ring Road Utara ya teman-teman ya, di Pakuwon dulu Hartono Mall ya. Kemudian di Bali juga ada dia Expand 4 Points Hotel ya. Kemudian ini juga di Batam ada, ini tadi Jogja ya. Ini adalah Pakuwon Batam yang nanti akan dikembangkan di tahun 2025. Artinya ini masih expand terus teman-teman ya, Pakuwon ya. Kemudian ini juga terbaru tanggal 1 November bahwa Pakuwon itu mulai terlibat di proyek IKN ya. Super Block juga 5 triliun dananya. Jadi ini perusahaan retail yang terbesar, perusahaan mall terbesar di Indonesia dan masih expand terus teman-teman ya, masih expand bahkan ke IKN. Nah, ini adalah saya ambil dari data perusahaan ya. Yang menarik di Pakuwon ini adalah recurring income-nya. Recurring income itu ya income yang datang itu setiap bulan ya, setiap bulan. Kalau properti itu kan kalau misalnya kita membangun rumahnya dijual itu kan cuma 1 kali aja ya, 1 kali jual rumah dia harus bangun lagi, jual lagi, beli tanah lagi, bangun lagi, jual lagi ya. Nah, kalau ini adalah recurring income. Recurring income itu ada dari mall, ya, di mana dia menyewakan lahan-lahan, ruangan-ruangan tenan-tenan di mall, yaitu menjadikan income setiap bulannya, ya. Kemudian ada office leasing juga, ya, ada hotel juga. Jadi ini recurring-nya cukup tinggi ya. Di kuartal 1 ini 78,3% itu dari recurring income. Ya, hanya 21,7% dari development atau penjualan
di luar recurring ya, yang di recurring tuh intinya setiap bulan lah kayak gajian gitu ya, setiap bulan kemungkinan besarnya pasti berulang, pendapatan berulang. Dan di sini Pawon ini menargetkan long term-nya itu 50-50 recurring dan development. Ya, artinya apa? Kalau saat ini lebih besar recurring-nya dan development-nya lebih kecil, kalau targetnya 50-50 artinya develop-nya pasti akan dibesarkan karena nggak mungkin recurring dikecilin secara nominal ya. Untuk mengecilkan recurring secara persentase, maka nominal dari development harus dibesarkan. Ya, karena nominal recurring kan nggak mungkin turun ya, kecuali memang sepi mallnya tiba-tiba turun itu ya. Sehingga pasti expand-nya akan ke depan akan cukup besar. Ya, tadi sudah terbukti ya, expand bahkan masuk ke IKN. Ya. Kemudian ini adalah pendapatannya berdasarkan dari laporan keuangan ya, paling banyak memang dari pendapatan sewa ya. 1,3 triliun ya, di mana sewa ini pastinya kan berulang, jadi recurring income. Ya. Kemudian ada pendapatan apartemen service juga. Ya, ini juga pastinya akan terus ya, namanya apartemen service kan pasti selama apartemennya berjalan dan dihuni pasti akan ada pendapatan. Jasa pemeliharaan, nah ini penjualan kondominium dan kantor, pendapatan hotel juga, ada tanah dan bangunan ini yang tidak, ini yang development ya, ada ini dan lain-lain ya. Totalnya 4,5 triliun pendapatannya di kuartal 3 sampai kuartal 3 2023. Nah, ini adalah kinerja jangka panjangnya selama tahunan ya. Ini saya juga sudah update di video yang sebelumnya dan belum berubah. Kalau kita lihat Pawon ini selalu bertumbuh sebelum pandemi ya, bertumbuhnya luar biasa, naik terus. Ya, pandemi turun, namun ini sudah mulai pulih ya. Sudah mulai pulih 6 triliun, laba kotornya pun mengikuti ya. Jadi ini cukup stabil ya pendapatannya dan laba bersihnya ini cenderung stabil, cenderung linear ya strukturnya. Nah, ini ya teman-teman ya, total beban pokok penjualannya tuh stabil di antara 40%, 50%, 40% karena memang tadi ya, ini sebagian besar dari recurring income. Jadi nggak naik turun gitu teman-teman ya untuk beban pokok penjualannya. Beban usahanya juga cenderung stabil di 8-10%. Ya, dan kalau kita lihat laba bersihnya ini cukup lumayan besar. 35% dari total pendapatan, ini cukup besar ya laba bersihnya ya. Kemudian kalau kita lihat di performance kuartal 3 2023 ini, pendapatannya naik ya 4,5 triliun. Ya ini naiknya naik tipis ya teman-teman, namun masih oke. Ya, naiknya naik tipis, kemudian laba bersihnya naiknya cukup signifikan ya. Karena tadi beban pokok penjualannya turun ya, turunnya kecil namun impact-nya sangat besar ya terhadap persentase laba bersih. Kalau kita lihat struktur pendapatannya ya, beban pokok penjualannya turun ya 1,2% dari total pendapatan. Ya, beban usahanya naik namun secara nominal bobotnya ini seperempatnya dari beban pokok penjualan ya, sehingga meskipun naik tidak berimpact terhadap laba ya. Tidak berimpact terhadap laba bersih ya, laba bersihnya naik jadi 37,4%, di mana ini cukup tinggi ya teman-teman ya di tahun 2023. Sudah mirip-mirip kembali sebelum COVID. Ya ini kan COVID 28, 27, 30 ya. Tadi di 9 bulan pertama itu sudah 37,5, di mana ini sudah mirip-mirip 2017 ya. Dulu sempat 40 bahkan 45,4% ya. Bayangkan teman-teman ya. 100% pendapatan, 45,4% hampir separuh itu adalah ini laba bersih. Laba bersihnya 45%. Ya, ini perusahaan properti kayak perusahaan jualan makanan teman-teman ya. Untungnya 100% dari hampir 100% kalau kita lihat dari labanya, dari modalnya ya kalau laba bersih ya. Hampir setengahnya. Ya, jadi ini sebenarnya cukup menarik juga ya sebagai sebuah perusahaan properti di mana laba bersihnya cukup besar ya. Nah, untuk valuasinya sendiri kalau kita lihat ya, pada saat video ini dibuat itu 1,06 dan PER-nya annualized ada di 9,86. Ya, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini adalah
price to book value terendah ya sepanjang dari 2010. Bahkan ini pernah dihargai di PBV 6. Ya, PE ratio-nya juga ya ini masih di bawah teman-teman ya, sama kayak 2014 dan 2019 kira-kira. Dengan ROE 9,91% dan PBV 1,06%, maka earning yield-nya itu ada di 9,38%. Jadi ini termasuknya masih mahal teman-teman, namun mendekati 10. Ya, dengan valuasi ini kalau teman-teman mau tahu cara hitungnya ada di deskripsi video ya linknya. Harga wajarnya ya kalau dilihat dari kondisi saat ini ya, ini tidak melihat tadi ekspansi yang ke depan ya, ini benar-benar mencerminkan kondisi harga saat ini. Itu harga wajarnya ada di PBV 0,66 sampai 0,99 atau kalau dikonversi ke harga itu di 254 sampai 281. Jadi memang harga saat ini masih lebih mahal 7 sampai 60% ya, harganya 406 ya. Namun tadi kalau kita lihat ya dari fundamental secara jangka panjang yang selalu naik, konsisten naik, tentu saja ini sebenarnya tidak bisa digunakan ya untuk pawon ya, karena pawon ini perusahaan bertumbuh dan konsisten bertumbuh, mestinya harga wajarnya kita menghitungnya menggunakan future value. Cuman saya tetap menggunakan metode ini ya untuk harga saat ini saja. Ya, jadi harga saat ini sebenarnya masih mahal ya. Oke, untuk dividen sendiri ini tidak rutin bagi dividen ya, tidak rutin bagi dividen. Kalau bagi juga kecil-kecil ya, kira-kira 1%-an lah ya, 1%-an yieldnya. Kemudian ini EPS-nya ini adalah video saya DVD saya bulan Maret ya, memprediksi akan membagikan dividennya 4, ternyata malah lebih tinggi ya, 6,5 ya, jadi lebih tinggi, meleset sedikit. Nah, di 2024 nanti kira-kira akan membagikan berapa? Mungkinan akan membagikan 7, teman-teman ya. Kalau teman-teman beli di harga saat ini ya 1,7%. Jadi masih di kisaran tidak pernah menyentuh 2% yield-nya ya. Yield dividennya tidak pernah menyentuh 2%. Oke. Untuk kesehatan finansialnya ini tidak perlu diragukan ya. Quick ratio-nya bahkan tambah naik. Dia kalau mengakuisisi lahan menggunakan cash ya. Langsung beli cash. Ini current ratio-nya juga sehat sekali dan debt to equity ratio-nya juga jauh di bawah 1 meskipun ada ya. Nah, untuk seasonality sendiri gimana? Untuk Desember ini chance untuk naiknya 55% dan ini sudah minus 1,46%. Di tahun ini itu ya 2023 sudah turun 10,96%, di mana sebelum-sebelumnya paling parah 2020 itu turunnya 11,3%. Jadi sebenarnya 2023 ini sudah turunnya sudah cukup mendekati dasar ya. Ini kan 2020 mestinya perusahaan properti apalagi bergeraknya tadi recurring-nya berasal dari mall ya, mestinya hantamannya luar biasa, namun hanya turun 11,3%. Sedangkan tahun 2023 ini kita lihat justru performance-nya sedang naik ya, dan lagi expand besar-besaran ya, di mana tuh pendapatan dan laba yang di masa yang akan datang pasti akan meningkat, malah harganya turun mirip mendekati pada saat COVID ya. Jadi ini sebenarnya cukup menarik ya, apakah marketnya salah menilai atau seperti apa ya. Nanti berpotensi naik Januari, turun lagi ya, di Februari, Maret, April ini berpotensi untuk naik secara seasonality ya. Nah, sekarang kita akan lihat dari bendarmologinya ya. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya, ada di PT Pakuwon Arta Niaga, ada Alexander Teja, ada PT Pakuwon Dharma, Wong, dan kita lihatnya di sini aja ya, kepemilikan masyarakatnya saja. Di mana 31% ya, masyarakat ada 14,9 miliar lembar saham. Ya, partisipasi asing di saham Pawon ini sebenarnya cukup bisa diperhitungkan ya, karena average-nya dari tahun 2022 sampai 2023 saat ini adalah 32%. Ya, jadi partisipasinya cukup bisa diperhitungkan atau patut diperhitungkan dalam pergerakan harga, apalagi kalau kita lihat di bulan November dan Desember ini naik ke 46% ya, naik ke 46% partisipasinya, namun ini buang barang
ya. Jadi partisipasinya meningkat namun buang barang. Nah, kalau secara retail sendiri dari November ke November ini naik 1192 orang, ya, di mana jumlah lembar sahamnya juga naik, average-nya naik, dan value per holdernya juga naik 4,9 juta. Kalau kita perhatikan, ya, kenaikan signifikan itu terjadi di 4 bulan terakhir sejak Agustus, ya. Jadi sejak Agustus ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan, ya, dari 986 naik tiba-tiba 1,2, kemudian ke 1,7 miliar lembar saham, ya. Dan kalau saya hitung ini totalnya ya dari Agustus sampai November itu investor retail lokal masuk totalnya kira-kira ya 300 miliar, ya. Ada 300 miliar orang investor retail lokal yang membeli saham Pakuwon sejak Agustus ke November, ya. Dan kalau kita lihat penambahannya di sini juga cukup banyak ya, dari Agustus ya 37.500 lah ya, 37.500 ke 41, ya, kira-kira ada 3.500 orang. Jadi ini cukup populer di kalangan investor retail lokal 4 bulan terakhir, ya, dan penambahannya cukup signifikan. Nah, kalau kayak gini pastinya kalau dari data ini aja ya yang ada di sheet ini kelihatan ya belinya dari sini teman-teman ya. Pastinya ini juga menyumbang investor asing ya, dibeli oleh investor retail lokal. Ya, karena investor retail lokal lagi pemborong harganya, biasanya harganya memang tidak naik-naik biasanya ya. Nah, ini Pakuwon dan secara detail ya. Kalau kita lihat kepemilikannya November ke November ini investor asing sudah mulai di bawah 50%. Ya, jadi dari total semua lembar saham hanya 48,3 yang beredar, yang diperdagangkan di bursa, dan struktur kepemilikannya dulu yang awalnya investor asing di atas 50% sekarang turun ya. Dan tadi kita lihat partisipasinya juga cukup oke, sehingga kita bisa menyimpulkan ya kalau investor asing di sini seperti kayak market maker ya. Kita lihat yang terbesar pertama lokal corporate ya. Kemudian yang besar kedua adalah reksadana asing, ya, reksadana asing. Secara setahun ini terakhir reksadana asing buang paling banyak 1,25%, ya. Namun kalau kita lihat secara detail, ternyata ini mulai membeli lagi teman-teman ya. Nah ini di bulan terakhir mulai membeli lagi ya, dari sini dia buang, ini pembuang sini, kemudian dia mulai naik lagi ya. Nah yang mulai buang lagi ini adalah foreign other yang cukup tajam. Kemudian dana pensiun juga mulai buang, institusi keuangan juga mulai buang, ya. Reksadana buang, namun secara setahun terakhir memang sedang distribusi ya, terlihatnya meskipun ini kita lihat sudah mulai membeli. Ya, jadi ini sedang distribusi namanya setahun terakhir datanya, meskipun di terakhir-terakhir ini ikut membeli lagi ya reksadana asing ya. Nah, bagaimana untuk 1 sampai 8 Desember ya? Kalau kita lihat investor asing juga masih buang barang ya, bahkan terakhir ini turunnya cukup dalam ya, buangnya cukup dalam. Namun kalau kita lihat di Bandar Detektor ya terlihat small accumulation ya, di broker summary juga terlihat akumulasi ya. Jadi memang investor lokal sedang membeli. Coba kita lihat ya, lokal yang membeli siapa? Ada 3 teman-teman ya yang membeli di lokal. Yang pertama investor retail lokal, tadi sudah disebutkan ya di data ini ya, bahwa investor retail lokal ini memang sedang agresif atau sedang masif membeli saham Pakuwon. Saya nggak ngerti ya. Nah kalau kita lihat teman-teman ya, dari average-nya ya meningkat, ya, average-nya meningkat dari Agustus ini dari Juli 11 menjadi 17. Karena average-nya meningkat, artinya yang membeli saham Pakuwon 4 bulan terakhir ini pastinya investor retail yang memiliki dana besar ya, sehingga average-nya bisa meningkat, bukan investor retail yang memiliki dana kecil. Ya, artinya dana kecil itu di bawah rata-rata ya. Ini kan rata-ratanya 13 juta. Jadi yang beli itu pastinya jauh di atas 13 juta karena ini hampir naiknya cukup besar ya. 4,9 juta rata-ratanya dari 40.000. Ya, tadi saya sudah sebutkan dananya total yang masuk itu 300 miliar dari Agustus sampai November. Jadi itu bukan dana yang kecil mestinya ya.
Oke, jadi ini investor retail lokal sedang membeli, namun ini karena berpatokannya pada investor asing, jadi ini sedang terjadi distribusi tetap ya. Saya berpacunya masih acuannya masih investor asing. Namun kalau teman-teman mengacunya ke sini ya nggak apa-apa ya. Ini small accumulation, accumulation. Namun tadi secara kepemilikan retail jelas sekali ini sedang distribusi ya, karena jumlah investornya bertambah banyak ya, dan investor asing juga sedang buang barang ya. Oke, ini adalah analisa teknikal tanggal 28 Maret, di mana pada waktu itu saya memprediksikan nih harganya ini sudah turun ya di 414, akan naik ke 505, kemudian akan kembali lagi turun di 436 ya, dan kita review untuk analisanya waktu itu ini naik ya tanggal 28 Maret ya, naik ke 505 ya, naik ke 505, namun ini turun, namun tidak langsung turun teman-teman ya, dia mantul lagi ke 505, baru turunnya di sini. Sejak pembagian dividen dia berangsur-angsur turun ya. Kalau kita lihat di sini ini juga mulai naik lagi ya. Jadi ini mulai kelihatan uptrend di sini ya, pendek tapi ini kalau kita lihat ini break uptrendnya rusak di sini ya. Dia tembus lagi ke sini ya, sehingga ini menjadi polanya ranging aja. Oke, kalau secara grafik ini kita lihatnya, saya melihatnya masih ranging aja ya di antara 400 sampai 530, dan ini sedang ada di bawah area ranging, artinya memang ini adalah sebenarnya kesempatan untuk membeli ya, karena ini secara ranging dia masih ada di area bawah. Tadi juga secara PBV juga ini paling bawah, secara fundamental sedang naik ya, expand juga sedang terjadi besar-besaran. Jadi di masa depan kemungkinan besar pendapatan pasti akan meningkat dan laba juga akan meningkat. Ya, namun untuk saat ini tadi sedang terjadi distribusi, meskipun tadi reksadana asing juga akhirnya membeli kembali ya, membeli kembali di akhir-akhir beberapa bulan terakhir, sehingga ini naik. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa? Nah, ini saya coba lagi ya gambarkan. Kemungkinan dia tidak akan kemana-mana nih teman-teman ya. Kemungkinan dia akan ranging aja, tapi rangingnya di area bawah ya, di area bawah. Kemungkinan turun ke 380 sangat kecil ya. Itu kalau sampai ke 380 mungkin sangat menarik ya, sangat menarik untuk dibeli ya. Nah, ini nanti kemungkinan di bulan Maret ya, di bulan Maret update laporan keuangan lagi, bisa naik harganya ya, bisa mulai naik sesuai tadi ya, secara seasonality juga potensi naiknya dari situ ya. Namun untuk jangka panjang sih mestinya berpotensi untuk naik ya. Ini sudah psikologis batas bawah, sudah murah ya. Saya rasa sih sulit sekali untuk nembus di bawah 380, nembus 380 mungkin rasanya sangat sulit ya. Kalau bisa pun mungkin hanya sebentar saja dan akan naik lagi ya. Oke, kira-kira itu saja prediksi saya. Kemudian kita masuk ke risamnya tadi secara fundamental jangka panjangnya naik ya, cenderungnya masih naik meskipun Covid sempat turun namun sudah kembali naik. Untuk jangka pendeknya juga naik tipis. Valuasi untuk secara metode earning yield ini valuasinya mahal ya, tidak rutin bagi dividen, forecast-nya 1,7%. Untuk seasonality potensi naik dari bulan Desember, Februari, Maret, dan April. Bandarmologi sedang distribusi ya setahun terakhir, dan 1-8 Desember juga sedang distribusi karena ini mengacu kepada investor asing. Kemudian secara teknikal ini ranging di 400 sampai 530 ya, jadi harganya mungkin tidak akan kemana-mana di sini-sini terus sampai nanti update laporan tutup tahun 2022 ya, kira-kira akan seperti apa, nanti kita akan coba update lagi jika ada yang request atau saya sendiri inisiatif untuk membahas. Terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham pawon, ini yang request kan sedang masuk ke dalam watchlist sahamnya, jadi teman-teman buat yang request silahkan jadikan video ini saya hanya sebagai second opinion ya, tetap wajib melakukan analisa sendiri ya, karena resiko juga akan ditanggung sendiri ya, baik resiko maupun keuntungannya jika ternyata untung. Oke, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa teman-teman kalau mau request video, tolong jangan di kolom komen ya, di link yang sudah saya siapkan, karena saya dari situ langsung ke filter ya, mana yang komen, mana yang request.
Terima kasih, sampai di sini dulu videonya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.